Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu tetap di tema 6, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan yang pertama dapat mengetahui pengertian dari ide pokok. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui hak dan kewajiban menurut undang-undang. Gimana? Sudah semangat belajar? Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok. Ayo, masih ada yang ingat ide pokok itu apa? Nah, ide pokok adalah gagasan yang penting atau gagasan utama yang ada di dalam sebuah paragraf. Nah, intinya ide pokok ini merupakan permasalahan utama dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, diingat lagi, berdasarkan ide pokoknya, paragraf ini dibagi menjadi tiga. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Nah, yang pertama, paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini berarti letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran. Berarti letak ide pokoknya berada dalam awal dan akhir paragraf, bisa jadi ada di tengah paragraf. Anak, selain ada ide pokok di dalam sebuah paragraf, juga terdapat kata kunci. Nah, kata kunci ini merupakan kata-kata yang terpenting yang ada di paragraf tersebut. Anak, setelah kita mempelajari tentang ide pokok, kali ini kita akan lanjutkan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, anak-anak masih ingat bukan? Arti dari hak dan kewajiban itu apa? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh seseorang. Nah, hak adalah sesuatu yang didapatkan seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Anak-anak, hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, warga negara Indonesia berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Hal ini terdapat pada pasal 27 ayat pertama. Selanjutnya, warga negara Indonesia berhak memiliki penghidupan dan penghasilan yang layak. Hal ini berada di pasal 27 ayat kedua. Nah, yang ketiga, warga Indonesia berhak untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini terdapat pada pasal 28. Selanjutnya, hak yang keempat yaitu warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini berada pada pasal 29 ayat kedua. Selanjutnya, warga negara Indonesia berhak dalam pembelaan negara. Hal ini berada di pasal 30 ayat pertama. Hak warga negara Indonesia selanjutnya berdasarkan undang-undang adalah warga negara Indonesia berhak untuk memiliki pendidikan yang layak. Hal ini berada pada pasal 31 ayat pertama. Itu dia beberapa hak dari warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar di antara pertama, warga Indonesia wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang pasal ke-23. Warga negara Indonesia wajib ikut dan berperan serta dalam membela kedaulatan negara Indonesia. Hal ini berada dalam pasal ke-30 ayat pertama. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang ide pokok dan hak serta
kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa ide pokok adalah gagasan yang penting dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok ini terdapat pada awal atau akhir paragraf. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.